Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji beserta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat. Bahkan jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan, rizki yang melimpah dan keberkahan dalam hidup kita. Tak lupa sholawat bertautan dengan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda besar kita, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kegelapan hingga zaman yang terang benderang dengan keilmuan. Perkenalkan, nama saya Rizal Fauzi Mustafa dengan NIM 12120202221 dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas 2F. Di sini saya akan memenuhi tugas membuat video presentasi dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Haji Yudi Irfan Daniel MAG. Di sini ada 6 poin yang akan saya bahas dalam presentasi sekarang, yaitu ada pengertian peserta didik, yang kedua ada tugas dan tanggung jawab peserta didik, yang ketiga ada paradigma peserta didik, yang keempat ada aspek-aspek peserta didik, yang kelima ada sifat-sifat ideal peserta didik, dan yang keenam ada etika personal peserta didik. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang pengertian peserta didik. Apa itu peserta didik? Jadi secara etimologis, peserta didik adalah siswa yang diajar tentang ilmu pengetahuan. Dan secara terminologi, peserta didik adalah siswa atau individu yang sedang mengalami perubahan perkembangan, sehingga ia masih memerlukan bimbingan dan arahan untuk membentuk kepribadiannya, serta merupakan bagian dari pendidikan struktural. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan, baik dari segi fisik, mental, dan pikiran. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan. Dalam bahasa Arab, peserta didik dikenal juga dengan istilah tilmid, yang artinya sering digunakan untuk menunjukkan peserta didik tingkat sekolah dasar. Dan adapun thalib al-ilmi, yaitu orang yang menuntut ilmu, dan biasa digunakan untuk tingkat yang lebih tinggi seperti sekolah SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan peserta didik adalah setiap orang atau sekelompok orang tanpa ada batasan usia, serta menjadi sasaran pengaruh kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh pendidik dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan. Jadi, setiap orang ataupun sekelompok orang tanpa ada batasan usia. Jadi, misalnya ada usia orang tua usia 40, tapi dia masih mempunyai semangat dalam belajar, dalam mencari ilmu. Saya mau ngaji tajwid ke guru ini. Saya mau belajar tentang matematika ke guru ini. Walaupun dia usia 40 tahun, itu tidak akan menjadi masalah. Tetap dia menjadi peserta didik dan pendidiknya itu adalah seorang gurunya dan ustadz. Jadi tidak ada batasan usia untuk seorang peserta didik. Yang kedua, ada tugas dan tanggung jawab peserta didik. Jadi seorang peserta didik pun memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Untuk apa? Yaitu untuk terlaksananya proses pendidikan Islam dan mencapai tujuan yang diinginkan. Maka setiap peserta didik hendaknya senantiasa menyadari tugas dan kewajibannya. Adapun dari Al-Abrashi menyatakan bahwa tugas peserta didik dalam pendidikan Islam adalah yang pertama, yaitu sebelum memulai aktivitas pembelajaran,
peserta didik harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk. Karena belajar mengajar itu merupakan ibadah, dan ibadah itu harus dilakukan dengan hati yang bersih. Jadi jika kita belajar dengan hati ataupun sifat yang buruk, maka kita susah untuk menyerap ilmu, untuk menyerap apa yang telah guru kita sampaikan kepada kita. Maka dari itu, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk. Setelah itu, jika hatinya sudah bersih, maka ilmu pun akan masuk dalam ruh kita, akal kita dengan sangat mudah. Yang kedua, peserta didik belajar harus dengan maksud dengan mengisi jiwanya dengan berbagai keutamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang maksud mengisi jiwanya dengan berbagai keutamaan itu yaitu kita harus menyempurnakan lagi akhlak kita, karena di dalam pendidikan itu pasti kita akan diajarkan dengan akhlak, dan terutama kita harus mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan takwa. Kita harus lebih lagi takwa kepada Allah. Yang ketiga, ada bersedia mencari ilmu ke berbagai tempat yang jauh, meskipun harus meninggalkan keluarga dan tanah air. Jadi menurut saya dari Athiya Al-Abrasi ini ada benarnya juga, karena dulu saya pernah belajar mafudhot yang berbunyi, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Man kharaja, barang siapa yang keluar, fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, wa huwa fi sabilillah, maka ia termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, artinya yang jihad. Jadi misalnya ketika kita ketika kita meninggal pada saat kita mencari ilmu, itu sama saja dengan orang yang berjihad, itu matinya syahid fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Nah, jadi mungkin ada benarnya juga dari Athiya Al-Abrasi ini. Yang terusnya, hendaklah menghormati guru, memuliakannya dan mengagungkannya karena Allah, serta berupaya menyenangkan hatinya dengan cara yang baik. Jadi Allah itu akan memberkahi kita kepada peserta didik jika peserta didiknya itu menghormati gurunya, memuliakannya dan mengagungkannya. Lalu yang terakhir yaitu jangan merepotkan guru dan jangan berjalan di hadapannya, jangan duduk di tempat duduknya, dan jangan mulai bicara sebelum diizinkan guru. Yang dimaksud dalam jangan berjalan di hadapannya, mungkin ketika kita berjalan di hadapan dengan guru kita, alangkah baiknya kita untuk menundukkan kepala, karena itu akan menjadi salah satu keberkahan ilmu kita dalam belajar. Yang ketiga, ada paradigma peserta didik. Dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik harus sedapat mungkin memahami hakikat peserta didiknya sebagai subjek dan objek pendidikan. Makanya banyak seorang pendidik yang salah dalam memahami hakikat peserta didik, yang menjadikannya kegagalan dalam proses pendidikan. Ada beberapa hal yang perlu dipahami mengenai karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain, baik perbedaan yang disebabkan dari faktor internal dari diri sendiri maupun eksternal ataupun dari lingkungan, yang meliputi segi jasmani, intelijensi, sosial, bakat, minat, dan lingkungan yang mengaruhinya. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu harus mengetahui perbedaan antara individu, karena setiap peserta didik itu berbeda-beda sifatnya, entah itu dari sifat yang dari internal, dari dirinya sendiri, maupun yang dari lingkungannya. Yang kedua, ada peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. Sesuai dengan hakikat manusia, peserta didik sebagai makhluk monopluralis, maka pribadi peserta didik walaupun terdiri dari banyak segi merupakan satu kesatuan jiwa raga. Yang dalam kurung bisa kita artikan poin kedua ini yaitu
memanusiakan manusia. Jadi pendidik itu harus bisa memanusiakan manusia, yaitu yang dididiknya. Yang terakhir, peserta didik merupakan subjek dan objek sekaligus dalam pendidikan yang dimungkinkan dapat aktif, kreatif, serta produktif. Setiap peserta didik memiliki aktivitas sendiri atau swadaya dan kreativitas sendiri atau daya cipta. Sehingga dalam pendidikan tidak memandang anak sebagai objek pasif yang biasanya hanya menerima dan mendengar saja. Jadi peserta didik itu harus bisa aktif, kreatif, serta produktif. Jadi tidak hanya menjadi seorang peserta didik yang hanya diam, mendengarkan, melihat gurunya menerangkan. Tidak, tetapi harus menjadi peserta didik yang aktif, kreatif, dan produktif. Lalu kita lanjut kepada poin aspek-aspek peserta didik. Ada dua aspek peserta didik yang harus diperhatikan dalam pendidikan Islam, yaitu pertama ada aspek jasmani dan yang kedua ada aspek rohaniah. Nah, dalam pendidikan Islam, aspek jasmani ini sangat berpengaruh besar bagi pendidikan Islam karena dalam mafhudot dikatakan al-aqlus salim fil jismi salim. Jadi, ketika peserta didik ingin mempunyai akal yang aktif, produktif, yang sehat, maka kita juga harus mendidiknya dengan jasmani. Dan mendidik jasmani dalam Islam memiliki dua tujuan, yaitu membina tubuh sehingga mencapai pertumbuhan secara sempurna. Dan yang kedua, mengembangkan energi potensial yang dimiliki manusia yang berlandaskan fisik sesuai dengan perkembangan fisik manusia. Jadi kita harus mengembangkan energi potensial, yaitu bakat yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Ketika bakatnya dalam bermain musik, bergitar, maka kita harus mendukungnya dalam mengembangkan energi potensialnya, begitu. Yang kedua ada aspek rohaniah. Nah, di poin kedua ini yaitu aspek rohani tidak kalah pentingnya dalam berperan dalam pendidikan Islam. Karena aspek rohani itu akan mempengaruhi terlaksananya usaha untuk mewujudkan pendidikan belajar mengajar yang baik, yaitu mendidik peserta didik dengan pendidikan agama. Sehingga dalam pertumbuhannya akan menghasilkan nilai-nilai yang baik. Yang dimaksud dengan pendidikan agama tidak hanya upaya untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan agama, tapi sekaligus upaya menanamkan nilai keagamaan dan membentuk sikap keagamaan sehingga menjadi bagian dari kepribadian mereka. Nah, lanjut dengan poin berikutnya yaitu sifat-sifat ideal peserta didik. Nah, dalam upaya mencapai tujuan pendidikan Islam, peserta didik baiknya mempunyai sifat-sifat atau perilaku yang ideal. Dan ini menjadi salah satu tugas bagi seorang pendidik untuk bisa menanamkan akhlak atau sifat-sifat yang baik ke dalam diri kepribadian seorang peserta didik. Contohnya yaitu berkemauan keras atau pantang menyerah dalam mencapai segala hal, memiliki motivasi yang tinggi, sabar dan tabah, dan tidak mudah putus asa. Nah, di sini berkenaan dengan sifat ideal, Imam Ghazali merumuskan sifat-sifat yang patut dan harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Di antaranya, yang pertama belajar dengan niat kepada Allah. Jadi, kita belajar itu dengan niat kepada Allah, bukan belajar itu ketika ingin ketemu si doi di kelas, bukan. Karena di dalam suatu hadis dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung pada niat, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi jika kalian berniat untuk belajar, maka pelajaranlah yang akan kalian dapatkan, ilmu yang berkah mudah-mudahannya. Tetapi jika kalian meniatkan ingin bertemu si doi di kelas, ya mungkin itulah cinta yang akan kalian dapatkannya, tidak akan pelajaran. Yang kedua yaitu mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi dibanding ukhrawi dan sebaliknya. Jadi kita harus menyamakan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi agar kita seimbang gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu bersifat tawadu. Ya, kita sebagai peserta didik harus senantiasa rendah hati, tidak boleh sombong ataupun egois. Nah, jadi kita harus rendah hati.
Yang keempat yaitu menjaga pikiran dari berbagai pertentangan dan aliran. Balik lagi kepada poin yang tadi di atas. Jadi kita harus membersihkan hati terlebih dahulu, pikiran kita sebelum kita memulai belajar pembelajaran. Dan yang kelima yaitu mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu umum ataupun agama. Yang dimaksud dengan ilmu terpuji di sini yaitu ilmu yang kalian sukai, ilmu yang kalian ingin perdalam lagi. Misalnya kalian menyukai pelajaran MTK, misalnya kalian menyukai pelajaran PAI, maka pelajarilah pelajaran tersebut yang insya Allah ketika nanti kalian sebagai seorang peserta didik terjun ke masyarakat, itu akan menjadi ilmu yang terpuji. Wah, si A ini jago MTK, wah si teteh ini jago baca Qur'annya, jago juga PAI-nya, pendidikan agama Islamnya. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmu yang terpuji. Lanjut, belajar secara bertahap atau berjenjang dengan melalui pelajaran yang mudah menuju pelajaran yang sulit. Jadi kalian tidak bisa ingin mempelajari pelajaran yang langsung tingkat tinggi, tidak bisa. Jadi kalian harus bertahap, harus belajar dari hal yang mudah dulu, lanjut sampai nanti ke tahap tinggi yang sulitnya. Yang ketujuh yaitu mempelajari ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih kepada ilmu yang lainnya. Nah, tadi juga dibahas. Jadi ketika kita mempelajari suatu ilmu, maka pelajarilah sampai tuntas. Jangan sampai sedikit-sedikit. Misalnya kalian mempunyai ilmu ini, tapi tidak sampai tuntas belajarnya. Kalau kata Sundanya itu sancele gitu. Jadi hanya sedikit, misal ilmu ini sedikit, tidak sampai tuntas. Karena dosen kita Bapak Haji Yudi Irfan Daniel pun pernah berkata, jadi kalau kalian punya ilmu itu tuntaskan, jangan hanya sedikit-sedikit. Jadi kagok kalau bahasa Sundanya itu ya. Nah, lanjut kepada yang kedelapan, yaitu memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Yang dimaksud nilai ilmiah yaitu contohnya ketika kalian suka dengan alam, yaitu dengan pelestarian keanekaragaman hayati dan apapun. Nah, ketika itu kamu dan teman-temanmu bisa meneliti berbagai jenis tumbuhan atau alam yang lainnya untuk memanfaatkannya dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, itu nilai ilmiah. Jadi kalian bisa memanfaatkan dari ilmu yang kalian peroleh gitu ya bagi kehidupan manusia sehari-hari. Yang kesembilan, memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Nah, ini sangat digarismerahi. Jadi kita sebelum mengenal ilmu duniawi, kita harus mengenal dulu ilmu diniyah, yaitu ilmu agama kita, yaitu agama Islam. Karena saya pernah membaca suatu hadis dari Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yubghidu kulla alim, membenci setiap orang yang pandai. Yang pandai dalam bidang apa? Alimi bid dunya, yaitu yang pandai dalam urusan dunia. Jahil bil akhirah, tapi bodoh dalam urusan akhirat. Jadi sepintar apapun kalian menguasai ilmu dunia tapi tidak belajar tentang ilmu akhirat, maka itu akan sia-sia. Karena ilmu dunia itu tidak akan menjamin kalian hidup bahagia di akhirat kelak. Jadi kita harus menyeimbangkan antara duniawi dan ukhrawi. Dan yang terakhir, mempunyai akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang buruk. Yang terakhir, mempunyai akhlak yang baik dan meninggalkan yang buruk. Nah, jadi peserta didik itu insya Allah dengan seiring berjalannya waktu, dia akan mengetahui mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk. Setelah kita memahami 10 poin di atas, seorang pendidik juga harus selalu memantau perkembangan seorang peserta didik. Maka dari itu kita tidak boleh melihat dari sebelah mata. Artinya tidak dilihat dari kepintarannya saja, tapi dilihat juga dari berbagai aspek, yaitu diantaranya kekreativitasannya, keaktifan cara berbicaranya, kedisiplinannya, kepatuhannya, dan termasuk juga sifat-sifat yang dicantumkan di atas. Lalu yang terakhir yaitu ada etika personal peserta didik. Etika personal atau individu, etika individu seorang peserta didik. Yang pertama, Imam Al-Nawawi berpendapat bahwa
seorang peserta didik harus mensucikan hatinya terlebih dahulu dari berbagai macam penyakit hati agar dengan mudah menerima ilmu dan menghafalnya untuk selanjutnya mengamalkannya. Karena bersihnya hati dalam menyerap ilmu sama halnya seperti bersihnya tanah dalam menerima benih untuk ditanam. Dan yang kedua, seorang peserta didik harus tetap semangat dan sabar dalam menjalani ijtihad, belajar, atau mencari ilmunya. Karena pasti akan banyak berbagai hal rintang yang akan dialami seorang peserta didik ketika belajar atau mencari ilmu sedang berlangsung. Entah itu datangnya dari faktor keluarga, ataupun lingkungan, ataupun dari manapun itu. Maka dari itu, hilangkanlah segala hal rintang yang mengganggu kita ketika sedang menyempurnakan ijtihad mencari ilmu dan harus tetap fokus. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton dan kepada Bapak dosen Haji Yudi Irfan Daniel yang bisa menonton video ini sampai selesai. Harapan kedepannya yaitu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian sebagai pendengar dan khususnya bagi saya sebagai pemateri. Maka dari itu saya meminta maaf apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang jelek. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.